Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya. Nah, teman-teman, video ini adalah video kelanjutan dari video budget plan untuk bulan Mei 2022. Di video kali ini, saya mau cash stuffing untuk budget plan di bulan Mei 2022. Memang agak terlambat ya teman-teman, mengingat sekarang udah ada di pertengahan bulan Mei 2022. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, karena untuk pengeluaran di bulan Mei 2022 ini semuanya sudah saya catat. Jadi nanti ketika saya masukkan uang ke dalam pos-posnya, tinggal budget dikurangin pengeluaran aja ya teman-teman, tinggal sisanya nanti saya masukkan ke dalam pos-posnya. Oke, untuk budget plan saya di bulan Mei 2022 seperti biasa ya teman-teman, ada kategori monthly budget, weekly budget, dan juga sinking fund. Untuk monthly budget biasanya semuanya ini saya gunakan mobile banking ya teman-teman, seperti token listrik, SPP sekolah anak, SPP les anak, dana pensiun lembaga keuangan, arisan kanwil, subscription, dan juga biaya admin rekening. Nah, terkecuali untuk gaji bulanan ART ya teman-teman, jadi ini saya keluarkan sebesar Rp700.000 secara cash. Untuk weekly budget ada beberapa kategori yang sudah terpakai ya teman-teman. Untuk kategori yang pertama ada groceries. Di sini saya punya budget sebesar Rp1.500.000. Nah, tanggal 14 ini ada groceries ya teman-teman di Diamond sebesar Rp194.000. Lalu di tanggal 17 ada pembelian deterjen dan juga key spray ini teman-teman, 2 pieces masing-masing. Habisnya sekitar Rp65.000. Jadi Rp1.500.000 setelah dikurang dari pengeluaran tersebut, sisanya Rp1.241.000. Untuk kategori selanjutnya yaitu belanja mingguan. Nah, di sini saya punya budget Rp500.000. Tanggal 16 kemarin saya ada pembelian ya teman-teman, daging teriyaki. Jadi daging mentah tipis gitu teman-teman. Di situ harganya Rp100.000. Jadi yang saya masukkan sekarang yaitu sisanya Rp400.000. Untuk kategori selanjutnya yaitu laundry. Nah, budgetnya masih sama ya teman-teman seperti bulan-bulan sebelumnya, yaitu Rp140.000. Untuk laundry budgetnya memang jarang terpakai ya teman-teman, tapi tetap saya anggarkan. Untuk kategori selanjutnya yaitu aqua galon. Nah, budgetnya masih sama ya teman-teman, Rp225.000. Nah, cash stuffing kali ini lihat aja nih teman-teman, uang saya kebanyakan receh nih. Lihat aja tuh tumpukan 2.000-nya banyak banget. Habis kalau nggak kayak gini uang 2.000-nya nggak kelar-kelar nih teman-teman. Ada aja awet banget nih teman-teman. Buat teman-teman yang nanya nih dari kemarin, kenapa uang saya baruan semua? Lihat deh, nggak semua kan, uang saya baruan semua. Nah, uang yang nggak baruan ini sisa-sisa dari hasil uang kembalian ya teman-teman. Nah, kalau uang yang baru itu biasanya ditukar nih teman-teman. Setiap kali lebaran itu kan suka ada penukaran uang. Nah, ini masih ada sisa-sisanya. Untuk kategori selanjutnya yaitu gaji harian ART. Nah, di sini untuk gaji harian ART saya budgetkan sebesar Rp310.000. Nah, ini digabung ya teman-teman, untuk monthly budget di situ kan ada gaji bulanan ART sebesar Rp700.000. Untuk total budgetnya yaitu Rp1.010.000. Nah, karena kebetulan saya sudah bayarkan ya teman-teman ke ART saya sebesar Rp100.000 untuk minggu sebelumnya. Jadi total budget untuk gaji ART yaitu Rp910.000. Oke, selesai sudah untuk cash stuffing monthly dan juga weekly budget. Nah, sekarang saya mau pindah ke sinking fund budget. Untuk kategori pertama yaitu emergency fund. Nah, untuk emergency fund ini sifatnya pribadi ya teman-teman. Jadi ini bukan emergency fund untuk keluarga. Ini untuk saya pribadi. Nah, di sini saya budgetkan sebesar Rp100.000. Nah, ini sebenarnya untuk emergency fund dan sinking fund beda ya teman-teman. Tapi ini saya satukan aja masuk ke dalam binder sinking fund. Nah, untuk saldo di emergency fund saya saat ini yaitu Rp1.044.000. Untuk kategori selanjutnya yaitu health fund. Nah, di sini saya punya budget Rp100.000 ya teman-teman. Total balance saat ini yang saya punya Rp224.300. Fungsi dari sinking fund health fund ini saya peruntukkan untuk pembelian seperti obat-obatan, multivitamin, atau masker ya teman-teman. Obat-obatannya juga obat-obatan apotek ya teman-teman. Nah, kalau terkait untuk obat-obatan di rumah sakit atau misalkan ada rawat inap atau jalan di rumah sakit, itu biasanya kita ada asuransi ya teman-teman dari kantor suami. Untuk kategori selanjutnya yaitu self care fund. Nah, di sini saya punya budget Rp700.000. Nah, karena bulan lalu itu ada pemakaian Rp871.000 sehingga balance akhirnya itu minus Rp170.000 ya teman-teman.
Jadi harus saya kurangi nih teman-teman, dari Rp700.000 dikurang Rp170.000. Jadi saldo akhirnya yaitu Rp530.000. Nah, saldo Rp530.000 ini menjadi balance ya teman-teman, balance atau budget saya di bulan Mei 2022 ini. Untuk kategori self care fund ini juga udah ada beberapa pemakaian ya teman-teman di bulan Mei ini. Ini udah saya catat ya teman-teman di sinking fund trackernya. Kerasa banget ya teman-teman manfaat dari membuat sinking fund ini. Kalau kita tiap bulan nih nyisihin budget untuk beberapa pos yang tiap bulannya itu nggak pasti pengeluarannya nih teman-teman. Terus ketika ada pengeluaran tersebut rasanya tuh tenang aja, karena kalau saya nih teman-teman ngerasanya tuh udah pakai uang yang tepat nih sesuai dengan posnya. Untuk kategori selanjutnya yaitu Givana. Di sini saya punya budget yaitu Rp300.000. Nah, balance akhir untuk sinking fund Givana ini yaitu Rp1.553.600. Nah, target terkumpulnya untuk kategori Givana ini Rp3.600.000 ya teman-teman. Karena kalau saya kumpulkan sebulannya itu Rp300.000 dikali 12 Rp3.600.000. Nah, ini untuk kado suami ya teman-teman. Mudah-mudahan cukup nih dengan barang yang dia mau. Untuk kategori selanjutnya yaitu Holiday Fund. Nah, budgetnya masih sama ya teman-teman, Rp100.000. Saldo akhir saat ini yaitu Rp597.000. Nah, karena pandeminya sudah mereda ya teman-teman, kayaknya untuk bulan-bulan berikutnya akan saya tambahkan nih untuk budget Holiday Fund. Untuk kategori selanjutnya yaitu Corsa Kanwil. Nah, di sini saya punya budget Rp200.000 ya teman-teman. Tapi karena di bulan lalu itu ada pemakaian Rp600.000 sehingga balance-nya minus Rp500.000. Nah, jadi dikurang ya teman-teman. Rp200.000 dikurang Rp500.000. Jadi balance akhirnya masih minus Rp300.000. Untuk kategori selanjutnya yaitu school fund. Nah, di sini saya punya budget Rp200.000. Untuk total saat ini Rp1.046.500. Nah, teman-teman sekarang kan udah bulan Mei nih, sebentar lagi bulan Juni, bulan Juli. Nah, itu bulan-bulan kenaikan anak sekolah ya teman-teman. Biasanya kan ada pendaftaran ulang plus beli buku baru ya teman-teman. Dan dari sekolah anak saya tuh udah diinfokan ya teman-teman untuk pendaftaran baru dan juga biaya beli buku itu kurang lebih sekitar 2,6 juta. Sebenarnya tujuan awal saya membuat sinking fund dengan kategori school fund ini ya karena ini ya teman-teman. Jadi setiap kali akhir ajaran baru, anak-anak naik kelas biasanya kan butuh pendaftaran baru dan juga biaya buku ya teman-teman. Dan tahun lalu itu ketika anak saya mau naik kelas, saya tidak memperhitungkan nih teman-teman. Ternyata saya lupa. Harusnya tuh memang kita persiapkan untuk biaya pendaftaran baru dan juga biaya buku ya teman-teman. Tapi ketika di tengah jalan nih pada saat saya mengumpulkan uang untuk kategori school fund ini, nah ternyata memang banyak pengeluaran-pengeluaran lain ya teman-teman terkait dengan pendidikan anak saya seperti biaya untuk lomba, untuk biaya seragam. Nah, itu saya masukkan aja ke dalam sinking fund kategori school fund ini. Dan ternyata setiap tahun juga setiap anak kenaikan kelas, biaya pendaftaran baru atau biaya bukunya itu naik juga nih teman-teman. Makanya ternyata kayaknya nggak cukup nih uang di sinking fund saya ini. Dan sepertinya akan saya rombak lagi nih teman-teman untuk budget tahunan yang sudah saya buat. Dan akan saya masukkan untuk budget biaya pendaftaran baru dan juga biaya buku nih teman-teman. Yang masuk ke dalam rekening khusus pendidikan anak saya. Untuk kategori selanjutnya yaitu online groceries. Nah, untuk budgetnya masih sama ya teman-teman seperti bulan sebelumnya yaitu Rp100.000. Tapi karena bulan lalu itu ada minus Rp18.500. Jadi budget Rp100.000 ini saya kurang Rp18.500 ya teman-teman. Sisanya Rp81.500. Selanjutnya untuk uang Rp126.500, sisanya ini akan saya kembalikan lagi ke rekening saya. Nah, dulu ya teman-teman ketika saya belum buat sinking fund untuk pos online groceries ini, kalau semisal ada belanjaan groceries yang gak ada nih di supermarket dekat rumah, terus saya harus online groceries. Setelah itu bingung teman-teman, ini tuh kira-kira masuk ke pos mana ya? Karena kalau nggak dibuat posnya dan dibudgetkan akan jadi boros nih. Makanya setelah saya buat sinking fund dengan kategori online groceries ini, setiap bulannya saya jadi tahu ya teman-teman budgetnya tuh kira-kira berapa sih. Jadi kalau misalkan udah melebihi dari budget, saya bisa simpan dulu nih teman-teman kebutuhannya untuk bulan depan. Jadi bisa tahu ya teman-teman skala prioritas untuk kebutuhan kita. Untuk kategori selanjutnya yaitu miscellaneous. Nah, di sini saya masih punya budget seperti bulan sebelumnya ya teman-teman, yaitu Rp50.000.
Balance saat ini yaitu Rp125.500. Nah, untuk kebutuhan miscellaneous fund ini pengeluaran yang sifatnya macam-macam ya teman-teman, perintilan maksudnya. Jadi ini saya masukkan ke pos miscellaneous. Nah, ini karena kebanyakan uang 2000-an ya teman-teman, jadi agak lama nih penghitungannya. Nah, ini mohon maaf ya teman-teman, speednya jadi saya cepetin untuk mempersingkat aja. Untuk kategori yang terakhir ada entertain fund. Nah, di sini saya punya budget Rp50.000 karena bulan lalu itu ada pemakaian sehingga minus ya teman-teman, jadi minus Rp13.000. Jadi untuk budget Rp50.000 ini dikurang Rp13.000. Sisa budget untuk bulan Mei untuk kategori entertain fund yaitu Rp37.000. Nah, ini mohon maaf banget nih teman-teman, mungkin karena saya shootnya itu malam dan emang udah capek banget nih teman-teman, ternyata uangnya nih ada kelebihan nih. Nah, yang di tray ini uang kelebihan ya teman-teman, kayaknya saya salah hitung nih untuk ambil budget cashnya. Oke, selesai sudah untuk video cash staffing saya di bulan Mei 2022. Memang terlambat sekali ya teman-teman, tapi nggak apa-apa daripada nggak sama sekali. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman. Please klik like kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di share jika dirasa bermanfaat, dan jangan lupa di klik subscribe untuk mendukung channel ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.